Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dibuat dan dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Perbedaannya seorang salik dengan murodin, yaitu kalau seorang salikin atau para salikin yaitu orang-orang yang berniat, berusaha, beritikad, berjuang untuk menapaki jalan ruhani atau belajar ilmu tasawuf. Sedangkan para murodin atau para majlubun yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih cepat mengenalnya atau untuk lebih cepat sampai kepadanya gitu. Jadi perilakunya sudah sesuai atau belum sesuai syariat, tetap Allah akan menariknya gitu, sehingga nanti ketika setelah mengenal Allah atau dalam perjalanan mengenal Allah itu baru perilakunya itu bisa sesuai dengan syariat. Bedanya kalau seorang salikin harus dari awal perbuatannya sesuai syariat, karena memang perjalanan untuk menuju Allah itu ya kita dengan taat syariat gitu kan, selain dengan ibadah fardu, ibadah sunnah dibarengi ibadah-ibadah batin, riyadhah, zikrullah atau taholi, tahali sampai tajali gitu ya. Ya baik, kita lanjutkan lagi masih tentang kajian Al-Hikam, kali ini kajian ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-81. Alam ini lahirnya berupa tipuan, sedangkan batinnya berupa pelajaran. Diri atau nafsu melihat kepada lahirnya yang menipu, sedangkan kalbu melihat kepada batinnya yang menjadi pelajaran. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya ulangi, alam ini lahirnya berupa tipuan, sedangkan batinnya berupa pelajaran. Diri atau nafsu melihat kepada lahirnya yang menipu, sedangkan kalbu melihat kepada batinnya yang menjadi pelajaran. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Maksud alam di sini adalah segala kenikmatan dan pernak-pernik duniawi yang di dalamnya nafsu meraih keuntungannya. Alam membuat jiwa tertipu karena keindahan dan kilauannya.
Namun hakikatnya, alam sesungguhnya adalah objek untuk diambil pelajarannya dan dijauhi karena keburukan, kehinaan, dan kefanaannya. Secara lahir, alam ini indah dipandang, sedangkan secara batin ia amat buruk. Siapa yang melihat kepada lahirnya, ia akan mendapatinya hijau, indah, dan menyilaukan. Pasti ia tertipu karenanya dan akan suka melihatnya. Namun, siapa yang melihat hakikat batinnya, ia akan mendapatinya kering, mati, dan kotor, sehingga akan menjadikannya bahan pelajaran dan menjauhinya. Nafsu selalu melihat kepada hiasan alam yang menyilaukan sehingga ia tertipu dan pemiliknya akan binasa. Namun, kalbu akan melihat pada batinnya atau keburukannya sehingga ia akan berkaca di sana dan terhindar dari keburukannya. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa alam yang lahirnya itu berupa tipuan, sedangkan batinnya berupa pelajaran. Artinya kita jangan tertipu dengan keindahan atau kilauan duniawi, karena itu adalah tipuan yang memperdaya. Artinya bisa membinasakan kita karena hawa nafsu yang cenderung selalu melihat kepada kilauan-kilauan duniawi yang menipu tersebut. Sedangkan jika kita melihat atau lebih memaknai tentang kehidupan dunia ini, tentu dunia ini adalah sebuah keburukan, kehinaan, dan kefanaan. Maka dari situ kita akan mengambil pelajaran sehingga kita tidak hanya duniawi saja yang kita kejar atau yang kita inginkan, tetapi lebih kepada kehidupan akhirat, dan lebih utama dari itu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adanya ilmu tasawuf itu pelajaran ruhani kita untuk bisa sampai kepada Allah gitu. Jadi tahu gelap, terang, atau lapang dan sempit, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita lewati mau tidak mau. Tapi kita tidak boleh stuck tidak boleh stuck hanya karena kilauan-kilauan duniawi yang menggoda gitu ya. Jadi harus memiliki hati yang zuhud. Artinya kita harus bisa melepaskan atau menanggalkan hawa nafsu duniawi di dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah atau tidak boleh mencari uang atau kekayaan, tidak seperti itu. Tetapi lebih kepada kemelekatan hubu dunianya itu yang kita lepaskan gitu. Jadi dohir berusaha, batin tetap memandang Allah di setiap segala sesuatunya gitu. Jadi tumbuhkan ihsan di dalam hati kita ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-82. Masih tentang Al-Hikam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberimu kelapangan agar kau terus berada dalam kesempitan. Dia memberimu kesempitan agar kau tidak terus berada di dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan kesempitan agar kau tidak bergantung kepada selainnya atau kau tidak bergantung kepada selain Allah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya ulangi. Dia memberimu kelapangan agar kau terus berada dalam kesempitan. Dia memberimu kelapangan agar kau tidak terus berada di dalam kesempitan. Dia memberimu kesempitan agar kau tidak terus berada dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan kesempitan agar kau tidak bergantung kepada selainnya. Saat dalam kesempitan, kau merasa tertekan dan sakit. Saat lapang, kau akan merasa beruntung dan senang. Allah akan mengeluarkanmu dari kesempitan dan kelapangan dengan cara membuatmu merasa fana dan kau memilih abadi dengannya. Oleh karena itu, jangan terus-menerus berada dalam sifat dan keadaanmu.
Oleh karena itu, jangan terus-menerus berada dalam sifat dan keadaanmu yang menyakitkan atau menyenangkan, agar itu tidak menjadi hijab antara dirimu dengan Tuhanmu, dan agar kondisimu seimbang dan berada di tengah, tidak sempit, tidak pula lapang. Maknanya, warnailah keadaan batinmu agar kau bisa menaklukkannya dan merasa. Saya ulangi lagi ya. Maknanya, warnailah keadaan batinmu agar kau bisa menaklukkannya dan merasa fana darinya. Kesempitan diperuntukkan bagi orang-orang arif pemula. Sekiranya tanpa kesempitan, hakikat-hakikat mereka tidak akan terkumpul dan tidak terhenti dari keinginan dan syahwat. Adapun kelapangan diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya awal kemenangan, agar mereka mengerahkan segenap kekuatannya dan merasa nyaman dengan embusan nafas Tuhan dan tanda-tanda penyaksian terhadap keridhoannya. Sementara itu, keseimbangan diperuntukkan bagi ahli nihayah, orang yang mendapat tujuan akhir perjalanannya, agar ahwal mereka lurus, amal mereka bersih, dan mereka selalu berada di hadapan Tuhan tanpa cacat dan kekurangan. Kesimpulannya, kesempitan dan kelapangan merupakan kondisi yang masih kurang, karena masih membutuhkan eksistensi dan keberadaan seorang hamba di dunia. Namun, keduanya dapat membuat hamba itu menjadi tegar. Itu merupakan salah satu tanda kelembutan Allah kepada hambanya. Allah mewarnai hambanya dengan dua kondisi itu, lalu mengeluarkannya dari sana dengan menjadikan hamba itu merasa fana dan berada bersamanya. Kesempitan dan kelapangan adalah kondisi kaum arif pemula. Pada masa-masa itu, mereka masih tercemari, persis seperti murid pemula yang keadaannya diwarnai harap dan takut. Kendati demikian, keduanya tetap berbeda. Harap dan takut yang dirasakan murid berkaitan dengan perkara yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, baik itu yang ditakuti maupun yang dicintai. Adapun kesempitan dan kelapangan yang menimpa kaum arif berkaitan dengan perkara yang tidak diperkirakan kedatangannya. Jika perkara yang tiba-tiba datang itu adalah perkara yang ditakuti, itu adalah kesempitan. Jika perkara yang tiba-tiba datang itu adalah perkara yang dicintai, itu adalah kelapangan. Sebab adanya kesempitan dan kelapangan itu adalah asupan-asupan yang masuk ke dalam batin seorang arif. Jika yang masuk ke dalam hati adalah asupan keagungan ilahi, terjadilah kesempitan. Jika asupannya berupa keindahan ilahi, terjadilah kelapangan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kesempitan dan kelapangan adalah merupakan perjalanan bagi seorang salikin, yaitu misalkan orang-orang arif pemula gitu ya. Jadi kita kan sebelum menjadi seorang arif, orang salikin dulu. Dari salikin kalau sudah mencapai maqam musyahadah itu kita istilahnya menjadi seorang arif. Nah, biasanya seorang arif yang pemula itu diberikan kelampangan dan kesempitan sebagai ujian gitu. Jadi kalau misalkan ditampakkan keagungan-keagungan ilahi gitu kan, ya itulah kesempitan. Tetapi kalau misalkan diberikan keindahan-keindahan ilahi, itulah kelapangan.
Jadi bedanya keagungan dan keindahan itu ya antara sempit dan lapang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita diberi ujian yang benar-benar seperti musibah, seperti godaan, cobaan, atau sesuatu yang tidak kita senangi gitu, Allah itu sedang menampakkan keagungannya. Jadi menampakkan keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya. Tetapi kalau misalkan kita diberi kenikmatan-kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah, di dalam beramal baik gitu kan, berarti itu Allah memberikan kelapangan berupa menampakkan keindahannya kepada kita gitu. Ya, jadi tetapi itulah sebuah kondisi yang memang mau tidak mau harus kita lewati, harus kita jalani, harus kita nikmati, harus kita syukuri. Karena lapang dan sempit sebuah perjalanan, yang penting kita fokus, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi walaupun sudah wusul, sudah mencapai makom musyahadah, tetapi di dalam perjalanan itu tetap masih ada 70 hijab yang gelap dan 70 hijab yang terang. Artinya lapang dan sempit bersamaan, beriringan, akan mengiringi perjalanan kita menuju Allah gitu. Karena mencapai makom musyahadah pun tidak hanya sekali saja gitu, bisa berkali-kali gitu. Dan di situ kita perlu sesering mungkin untuk memfanakan diri. Jadi memfanakan diri selain menganggap dalam batin kita bahwa dunia itu adalah fana, tetapi kita juga tetap memfanakan diri kita, yaitu pertama-tama menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan atau membunuh hawa nafsu kita sendiri. Tetapi membunuh hawa nafsu di sini bukan berarti membunuh diri kita, tidak. Artinya lebih kepada riyadhah, olah batin, meredam hawa nafsu, terus dibarengi dengan makom-makom ibadah batin yang harus kita jajaki itu ya. Namun tidak perlu dan tidak harus bergantung kepada makomnya, tetapi makom-makom itu kita jalani, tapi tetap hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Semoga bisa difahami dan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena memang kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu itu memang tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada puasnya gitu. Kepuasan batin itu tidak ada batasannya gitu. Makanya nafsu itu akan cenderung selalu ingin dan terus dan ingin selalu gitu. Tetapi kalau kita bisa riyadhah di dalam batin kita, kita mampu meredam hawa nafsu di dalam hati kita sendiri, di dalam jiwa kita, insya Allah bahwa lapang dan sempit hanya sebuah ujian yang perlu kita nikmati dan kita syukuri, sehingga lapang dan sempit terasa sama senangnya gitu ya. Yang penting sesuai dengan syariat saja hidupnya, maksudnya perilaku kita dan dohiriyah kita sesuaikan dengan apa yang telah baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya kita ikuti gitu, yang wajib dan yang sunnahnya. Kita berusaha walaupun memang tidak mudah, apalagi ibaratnya untuk mewujudkan ihsan itu kan memang sulit ya. Kadang-kadang kita melakukan ini itu lupa bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa memandang Allah pada setiap peristiwa atau perkara yang kita hadapi. Memang sulit, tapi kalau dibarengi dengan kesadaran jiwa, artinya kita selalu aware bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, maha kuasa. Allah itu berkuasa menghendaki apapun sesuai dengan keinginannya, dengan kehendaknya, walaupun kita tidak menginginkan gitu kan. Tetapi Allah itu maha berkuasa. Jadi sadari ke sana, sadari bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah itu selalu menampakkan keagungan dan keindahannya kepada kita. Maka kita tidak akan lagi bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada yang punya sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.